Di video kali ini saya akan merangkum cerita film The Cursed Dead Man's Prey yang dirilis pada tahun 2021, disutradarai oleh Kim Yong-wan dan diproduksi oleh Studio Dragon. Film ini dibintangi oleh Ji-won, Jung Ji-soo, Jung Mon-sung, dan masih banyak aktor keren lainnya. Jadi film ini mengisahkan seorang reporter yang mencari kebenaran tentang pembunuhan berantai di mana pelaku pembunuhan tersebut di mana kisah selanjutnya, mari kita simak alur ceritanya. Film ini dibuka dengan seorang pria bernama Kim Jun-kyun yang baru saja pulang ke rumah setelah melakukan rutinitasnya sebagai seller makaroni. Ketika Kim Jun masuk ke dalam rumah, Kim Jun merasakan kejanggalan di mana jendela kamarnya terbuka lebar. Padahal sebelumnya Kim Jun sudah menutup jendelanya. Ia pun mengambil tongkat biliar untuk berjaga-jaga, siapa tahu ada maling yang mencoba masuk ke dalam rumahnya. Dan benar saja, tiba-tiba seorang pria berdiri di belakang Kim Jun. Kim Jun pun langsung memukulnya, namun ternyata si pria kebal dan tangan kanannya tiba-tiba memunculkan sebuah simbol berbentuk segitiga di dalam lingkaran. Pria tersebut lalu menyerang Kim Jun dengan sangat brutal. Kim Jun kemudian mencoba memanggil polisi, namun sayangnya saat tersambung ke polisi, Kim Jun langsung dibunuh dengan cara digigit di bagian lehernya dan meninggalkan bekas luka yang mengerikan. Setelah itu, si pria tiba-tiba meninggal dengan kondisi tubuh menghitam dan semua kulitnya mulai rontok. Tiga jam gak tahu kemudian, mayat Kim Jun-kyun dan si pria ditemukan oleh polisi. Anggota kepolisian kemudian menganalisa tentang kasus kematian Kim Jun, di mana dari hasil otopsinya, Kim Jun terkena cairan karang paralitik, yaitu sebuah zat yang bisa membuat kulit melepuh hingga berujung kematian. Untuk pelakunya, para polisi sudah mendapatkan identitasnya, di mana si pria pembunuh ternyata sudah meninggal 3 bulan yang lalu, yang artinya pelaku pembunuhan adalah mayat hidup. Pagi harinya, sebuah stasiun radio sedang mengadakan sesi tanya-jawab kepada seorang penulis buku sekaligus ketua dari tim penyelidik swasta, bernama Im Jin-hee, di mana Im Jin-hee ini menceritakan sebuah kisahnya yang telah lama kehilangan adik perempuannya. Di saat si penyiar membuka sesi tanya jawab kepada pendengar, tiba-tiba seorang pria misterius menelepon lalu mengaku sebagai pelaku di balik kasus pembunuhan Kim Jun-kyun, serta dirinya lah yang membangkitkan mayat. Pria misterius tersebut lalu meminta Im Jin-hee untuk mewawancarinya nanti besok. Sebelum mematikan teleponnya, si pria memberikan sebuah alamat yang akan dijadikan tempat untuk sesi wawancara. Setelah dari stasiun radio, Im Jin-hee pergi ke kantor miliknya. Dan pada hari itu juga ada seorang wanita bernama Jessie yang baru saja mendaftar di kantor Im. Kemudian Im Jin pergi ke ruang kerjanya. Rekan Im bernama Kim Pil-sung lalu memberikan sebuah berkas tentang kasus pembunuhan Kim Jun-kyun. Di berkas tersebut, Im Jin-hee menemukan sebuah kode di baju mayat hidup. Ia pun meminta Kim Pil untuk mencari tahu tentang kode tersebut. Saat itu juga datanglah suami Im Jin bernama Jung Sung-jeon yang merupakan salah satu ketua anggota kepolisian. Kedatangan Jung sini yaitu untuk melarang Im Jin agar tak melakukan wawancaranya dengan pria misterius. Namun Im Jin tetap bersikeras untuk melakukan wawancaranya, karena jika pria misterius benar-benar pelakunya, maka pihak polisi bisa langsung menangkapnya. Jung Sung pun akhirnya setuju dan akan mengawasi Im Jin dari kejauhan. Setelah Jung Sung pergi, Kim Pil menunjukkan sebuah video yang viral di TikTok, di mana video tersebut memperlihatkan seorang gadis canayang yang sedang joget cepak-cepak jeder, dan wajah si gadis sangat mirip dengan adik perempuan Im bernama Sojin. Hari wawancara pun telah tiba. Im Jin-hee dan rekan-rekannya terlihat sudah standby di tempat yang disarankan. Mereka juga menyiarkan wawancara ini ke YouTube dan sudah ditunggu oleh banyak penonton. Beberapa saat kemudian, pria misterius pun datang. Ia dengan santainya memasuki gedung lalu duduk di samping Im Jin-hee. Setelah itu, si pria mengaku kalau dirinya bernama Park Yong-ho. Ia juga memberikan ID KTP-nya. Para polisi pun langsung mengecek ID Park Yong-ho dan mendapati kalau Park Yong hilang 3 bulan yang lalu. Park Yong-ho kemudian mengaku sebagai pelaku prosedur dan ia memanipulasi mayat untuk dijadikan pembunuh. Park Yong-ho juga mengatakan kalau ia akan membunuh 3 orang lagi. Dalam 2 hari ke depan, ia akan melakukan pembunuhan pertama kepada direktur perusahaan Seongil Pharmaceutical bernama Kim Min-seop. 2 harinya lagi, ia akan membunuh direktur utama di perusahaan yang sama bernama Lee Sang-in. Dan yang terakhir, ia akan membunuh ketua Seongil yaitu Byun Seong kedua. Park Yong kemudian mengatakan jika ingin menghentikan pembunuhan ini, maka ketua Byun Seong kedua harus meminta maaf kepada seluruh korban melalui sesi wawancara yang disiarkan secara langsung. Tanpa menjelaskan secara detail tentang korbannya, Park Yong-ho pun langsung menyandra Im Jin dengan sebuah pames. Para polisi pun mulai berdatangan untuk menghentikan Park Yong-ho. Sedangkan Jessie dan rekan-rekannya malah melanjutkan siaran langsung setelah melihat viewernya yang meningkat drastis. Acen.
Park Kyung Ho kemudian membawa Im Jin Hee ke lantai dasar. Sesampainya di lantai dasar, para polisi berhasil mengepung Park Kyung Ho dan membuat Park Kyung Ho tak bisa melarikan diri. Saat itu juga, tiba-tiba tangan kanan Park Kyung Ho memunculkan sebuah simbol yang sama dengan mayat hidup sebelumnya. Lalu secara perlahan, tubuh Park Kyung Ho mulai menghitam dan semua kulitnya mulai rontok menjadi tanah yang pada akhirnya Park Kyung Ho pun mati. Ternyata Park Kyung Ho adalah mayat hidup dan pelaku sebenarnya bukanlah Park Kyung Ho. Setelah kejadian tersebut, para petinggi perusahaan Seongil Premium mulai panik bahagia setelah melihat tayangan Park Kyung Ho. Salah satunya Kim Min Seop yang merupakan orang pertama incaran Park Kyung Ho. Kim Min Seop lalu minta Lesang untuk memberitahu ketua agar ketua perusahaan segera meminta maaf kepada para korban. Namun anak dari ketua Byun Seong bernama Byun Mi menolak permintaan Lesang karena jika ayahnya meminta maaf di muka umum, maka penghasilan perusahaan akan menurun drastis. Disinilah terungkap kalau para korban atau mayat-mayat yang hidup kembali berasal dari uji coba senjata biologi yang dibuat oleh perusahaan mereka, di mana senjata biologi tersebut terbuat dari racun karang paratik yang nantinya akan diserahkan ke pembeli yang tidak boleh disebutkan. Setelah rapat selesai, Jung Sung dan rekannya menemui Byun Mi serta Lesang untuk minta keterangan tentang kasus Park Kyung Ho, di mana Park Kyung Ho ini ternyata pernah bekerja di perusahaan mereka. Byun Mi kemudian mengatakan kalau 4 bulan yang lalu Park Kyung Ho sudah tidak lagi bekerja di perusahaan Seongil. Untuk mengetahui kasus ini, Byun Mi berpura-pura akan mengusut sendiri tentang riwayat Park Kyung Ho selama bekerja di sini. Di sisi lain, Im Jin Hee dan rekannya menemui seorang yang mengerti dalam ilmu supranatural serta simbol-simbol. Seseorang tersebut bernama Tak Jun Hon. Tak Jun Hon kemudian menerangkan tentang simbol yang ada di tangan mayat pembunuh, di mana mayat-mayat tersebut ternyata ada yang mengendalikan. Dan di dalam dunia supranatural, hal ini adalah bagian dari ilmu santet yang berasal dari Indonesia. Tak Jun Hon lalu mengungkapkan bahwa yang bisa menggunakan ilmu ini hanyalah dukun santet dari Indonesia. Malam harinya, Kim Pil Sung menghubungi Im Jin Hee untuk memberitahu kalau identitas pelaku pembunuhan Kim Jun Kyun sudah ditemukan. Kim Pil juga memberitahu kalau pelaku pembunuhan sebelumnya direkrut oleh seorang pria bernama Hyun Chung Min, di mana Hyun Chung Min ini sering merekrut orang-orang tunawisma untuk dijadikan bahan percobaan di perusahaan Seongil. Namun seminggu yang lalu, Hyun Chung Min dijebloskan ke penjara setelah melakukan tindakan tak sopan, yaitu pipis di meja rapat di perusahaan Seongil itu sendiri. Im Jin Hee kemudian meminta Kim Pil untuk menemui Hyun Chung Min di penjara, lalu menggali informasi lebih dalam tentang apa tujuan perekrutan perusahaan Seongil. Hari pembunuhan pertama pun tiba. Kim Min Seop yang menjadi target utama menyewa pasukan khusus dari kepolisian untuk berjaga-jaga di depan kantornya. Sementara di sisi lain, Kim Pil berhasil menemukan Hyun Chung Min di penjara dan mulai menanyakan tentang alasannya merekrut para tunawisma. Hyun Chung Min lalu mengatakan kalau dirinya ditugaskan untuk membawa tunawisma ke percobaan senjata biologi buatan Seongil. Namun si pria tidak mengetahui tentang mayat yang bisa hidup kembali, dan hal itu di luar perusahaan Seongil. Hyun Chung juga mengungkapkan kalau semua tunawisma yang mati dikubur di bawah gedung bekas milik Seongil, dan jumlah tunawisma yang dikubur sekitar ratusan orang. Kita kembali ke lokasi Kim Min Seop, di mana di depan perusahaannya sudah banyak sekali wartawan yang sedang menunggu datangnya pembunuh. Saat itu juga tiba-tiba seorang pria misterius datang dan langsung menyerang petugas keamanan. Pria tersebut berpakaian sama seperti pelaku pembunuhan pertama, yang berarti dialah mayat si hidup yang akan membunuh Kim Min Seop. Saat itu juga datanglah ratusan pasukan mayat hidup yang tanpa mengucapkan halo guys langsung menyerang gedung tempat Kim Min Seop berada. Jung Sung yang juga mulai panik bahagia langsung membawa Kim Min Seop serta Lesang untuk pergi ke arah belakang. Saat mereka sampai di lift untuk turun ke bawah, tiba-tiba semua mayat berhenti bergerak. Setelah kelompok Jung Sung turun, kita dibiarkan sesosok dukun yang sedang mengendalikan para mayat. Ia menggerakkan semua mayat untuk jatuh ke lantai dasar. Setelah itu si dukun kembali menggerakkan semua mayat untuk mengejar Kim Min Seop. Jung Sung dan kelompoknya lalu pergi mengendarai mobil untuk menghindari para mayat. Namun ternyata si mayat jago menyentir. Mereka langsung membegal beberapa mobil taksi lalu kembali mengejar Kim Min Seop. Melihat kejadian langka seperti ini, Im Jin pun langsung mengejar para mayat sambil siaran langsung di YouTube. Di dalam pengejaran, kelompok Jung Sung berhasil membuat mobil-mobil para mayat bergelimpangan. Akan tapi hal tersebut tak membuat para mayat putus asa. Mereka kembali mengejar Kim Min Seop dengan berlari. Karena para mayat susah untuk dihentikan, Jung Sung pun berhentikan mobilnya dan membiarkan Kim Min Seop dibunuh oleh para mayat.
Setelah Kim Min Seok terbunuh, semua mayat pun mati dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Sedangkan Jung Sung terlihat terkena racun dari para mayat yang membuat kulitnya mulai melepuh. Setelah kejadian tersebut, semua polisi yang terluka dirawat di rumah sakit. Begitu pula dengan Jung Sung yang harus mendapatkan perawatan serius karena racunnya mulai menyebar. Malam harinya, Lesang yang merupakan target kedua pun menemui atasannya yaitu Byun Seong kedua. Di mana Lesang ini meminta Byun Seong untuk meminta maaf kepada semua korban percobaan. Namun sayangnya Byun Sung menolak karena menurutnya hal ini bukan salahnya. Byun Seong mengatakan kalau kita hanya menjalankan bisnis dan untuk para korban memang sudah ditakdirkan untuk meninggal. Mendengar perkataan Byun Seong, Lesang pun sangat kesal. Lesang lalu pergi untuk kembali ke gedung Seongil. Namun saat hendak pergi, ia bertemu dengan Byun Mi yang nampak santai-santai saja atas kematian Kim Min Seok. Lesang pun memerintahkan Byun Mi untuk menyudahi pembuatan senjata biologisnya. Akan tetapi Byun Mi menolak sambil mengatakan kalau dirinya lah yang akan mengambil alih perusahaan Seongil. Di sisi lain, Im Jin Hae, Kim Pil, dan beberapa polisi lainnya mendiskusikan tentang luka yang diderita Sung Jung kepada Tak Jung Hoon. Tak Jung Hoon lalu mengungkapkan kalau luka tersebut adalah kutukan, di mana yang bisa menyembuhkan luka Sung Jung hanyalah si pembangkit mayat alias dukun santet. Jika tidak, mereka harus membunuh si dukun agar kutukannya hilang. Setelah itu, Kim Pil mengungkapkan saat menggali informasi dari Hyun Chung Min, di mana Hyun Chung Min ini mengaku kalau beberapa minggu yang lalu ia didatangi pria paruh baya dari Indonesia yang sedang mencari saudaranya, di mana saudara pria tersebut bekerja di perusahaan Seongil. Karena Hyun Chung Min tidak paham dengan bahasa si pria, ia pun memberikan alamat Park Hyung Ho dan menyuruhnya untuk bertanya kepada Park Hyung Ho. Dan disinilah kebenaran mulai terungkap, karena kemungkinan besar si pria parubaya dari Indonesia lah si dukun santet yang membangkitkan mayat. Bisa saja saudara si dukun meninggal dalam percobaan senjata, dan membuat si dukun melakukan tindakan balas dendam dengan menggunakan ilmu supranaturalnya. Gak lama kemudian, datanglah Lesang yang berniat untuk membagikan rahasia besar perusahaannya kepada publik. Im Jin pun langsung melakukan wawancara kepada Lesang dan menyiarkannya ke YouTube. Dalam sesi wawancara, Lesang mengungkapkan bahwa target uji coba senjata biologi adalah tunawisma maupun penduduk yang tidak memiliki pekerjaan, karena mereka sangat mudah terpancing dengan diiming-imingi bayaran yang besar. Im Jin Hae lalu menanyakan kepada Lesang apakah dari target uji coba ada orang Indonesia. Lesang pun menjawab kalau dirinya tak yakin. Lesang kemudian memberikan semua data para peserta uji coba kepada Im Jin Hae agar dia mencarinya sendiri. Setelah wawancara selesai, Im Jin Hae dan yang lainnya memutuskan untuk mencari di mana dukun santet berada. Im Jin lalu ingat dengan pernyataan Tak Jun Hon tentang cara dukun santet membangkitkan mayat hidup, yaitu dengan cara mencampurkan darah si dukun dengan tanah kuburan para korban. Dari sinilah Im Jin menyadari kalau dukun santet kemungkinan ada di dekat kuburan para korban, dan letak kuburannya ada di bekas bangunan milik perusahaan Seongil. Mereka pun langsung membagi tugas. Im Jin Hae dan detektif Yo akan pergi ke bekas bangunan, sedangkan Kim Pil dan satu rekannya akan pergi ke pasar pagi untuk COD HP bekas. Saat Im Jin Hae dan Yo pergi ke lokasi TKP, tiba-tiba ada seorang misterius yang langsung mengikuti perginya Im dengan mengendarai motor. Tidak singkat cerita, Im Jin Hae dan Yo akhirnya sampai di gedung bekas milik Seongil. Saat masuk ke dalam, keduanya menemukan sebuah karya seni yang berbentuk simbol di sebuah lorong. Mereka juga menemukan tulisan di lantai yang bertuliskan Takde alias Longko. Setelah itu, Im Jin Hae dan Yo menyusuri ruangan. Saat sedang melihat-lihat ruangan atas, tiba-tiba satu mayat hidup menyerang keduanya. Detektif Yo pun langsung menembakinya dan berhasil membunuh si mayat setelah memutuskan tangan yang memiliki simbol. Beberapa saat kemudian, segerombolan mayat mulai berdatangan. Im Jin Hae dan Yo pun langsung berlari ke arah lorong. Akan tetapi ada salah satu mayat yang berhasil menangkap mereka dan langsung mencekik Im Jin Hae. Di saat ini juga, seseorang misterius yang mengikuti Im Jin Hae datang dan langsung membunuh si mayat dengan ilmu sapu jagatnya. Orang tersebut ternyata Sojin, adik Im Jin Hae yang telah lama menghilang. Sojin lalu membawa Im Jin Hae dan Yo ke dalam ruangan. Di dalam ruangan tersebut, Sojin melukis sebuah simbol di lantai, di mana simbol tersebut bertujuan untuk menangkal para mayat agar tak bisa dilihat. Sojin kemudian menyeret kakaknya ke dalam simbol, sementara detektif Yo memilih untuk bermain petak umpet dengan para mayat. Keberadaan detektif Yo akhirnya diketahui oleh para mayat. Sojin pun memutuskan untuk melawan para mayat dengan jurus kungfunya. Sojin dengan mudahnya membunuh semua mayat dengan cara menyerang di bagian tangan mereka. Setelah kejadian tersebut, Sojin bercerita kepada Im Jin Hae tentang alasannya pergi tanpa pamitan. Sojin mengatakan kalau dirinya sering kesurupan dan roh-roh yang ada di dalamnya sangat susah untuk dihilangkan. Sojin kemudian pergi ke Jepang untuk melakukan ritual mengusir roh dengan joget-joget cepak-cepak jeder. Namun hal itu tak berhasil. Sojin pun berpindah ke tempat lain, yaitu di Cina. Di Cina, Sojin dibimbing oleh seorang suhu yang mengajarinya cara mengendalikan roh-roh jahat.
Sojin juga diberi sebuah karpu, di mana karpu tersebut untuk melindungi Sojin dari gangguan roh-roh jahat jika suatu saat Sojin dirasuki kembali oleh roh-roh tersebut. Dan alasan Sojin kembali yaitu karena dirinya melihat Im Jin-hye dalam bahaya, serta melihat Im Jin-hye hampir terbunuh oleh mayat hidup. Kemudian Yo menghampiri Im untuk memberitahunya kalau direktur utama Lesang ditemukan meninggal akibat bunuh diri. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba rekan Im Jin menelpon untuk mengabarkan kalau ketua Byun Seong kedua mau melakukan wawancara untuk mengucapkan permintaan maafnya kepada para korban. Mungkin saja Byun Seong takut mati setelah kedua direkturnya sudah tak ada. Sebelum Im Jin-hye pergi untuk melakukan wawancara, Sojin memberitahu Im bahwa dirinya akan membantu tim penyelidik untuk mencari dukun santet. In pun mengizinkannya dan berpesan untuk selalu berhati-hati. Di sisi lain, Kim Pil dan rekannya yang sudah mendapatkan HP bekas kini mulai menjalankan tugasnya kembali. Mereka mencari data orang Indonesia yang terselip di ratusan data para korban. Sementara Sojin dan tim penyelidik mengecek simbol seni karya yang bertuliskan tidak ada. Di saat Sojin menghapus tulisannya, tiba-tiba simbol di tembok menghilang dan berubah menjadi lorong menuju ke sebuah ruangan. Mereka pun mengikuti lorong tersebut dan menemukan ruangan penuh dengan simbol-simbol aneh. Di sisi lain, Im Jin-hye mulai merekam permintaan maaf dari ketua Byun Seong. Namun setelah mengucapkan permintaan maaf, Byun Seong langsung menyeruput kopi yang menandakan permintaan maaf Byun Seong hanyalah palsu belaka. Im Jin pun marah dan meminta Byun Seong untuk mengulanginya lagi. Tetapi hal itu dibantah oleh Byun Mi yang malah menuduh Im Jin pemaksaan. Daripada masalah semakin panjang, Byun Seong pun akhirnya mau untuk mengulanginya lagi. Di saat itu juga, Kim Pil menemukan salah satu data korban, di mana data tersebut ternyata Jessie, yang berarti selama ini Jessie adalah mayat hidup. Kim Pil pun langsung WA Im Jin-hye untuk memberitahu kalau Jessie adalah mayat hidup. Di waktu yang sama, Sojin dan tim penyelidik menemukan sebuah ruangan, di mana ruangan tersebut terdapat sesosok pria yang sedang sila kupeng. Ternyata pria tersebutlah si dukun santet yang sedang mengendalikan Jessie. Si dukun lalu berkata melalui Jessie kepada Im Jin bahwa putrinya bekerja hanya untuk menafkahi keluarganya dan kenapa mereka merenggut nyawanya. Seketika itu juga, si dukun menggerakkan Jessie untuk menyerang Byun Seong. Tanpa pikir panjang, Byun Seong pun langsung kabur bersama anaknya. Sedangkan Sojin mencoba menghadapi si dukun setelah kelompoknya terkena ulti dari dukun. Dengan sekuat tenaga, Sojin akhirnya berhasil memegang kepala si dukun untuk menghentikan perbuatannya. Sementara Jessie masih terus mengejar Byun Seong dan berhasil memojokkannya. Saat Jessie akan menyentuh Byun Seong, Sojin lebih dulu menghentikan kekuatan si dukun, membuat tubuh Jessie secara perlahan mulai rontok serta menghitam. Sojin lalu memberikan sebuah boneka perempuan yang ada di sampingnya kepada si dukun. Si dukun pun menangis. Setelah itu ia pun rebahan. Sedangkan Byun Min secara diam-diam mengambil jari Jessie, lalu menaburkannya secairan beracun. Kemudian ia menggorekannya ke wajah ayahnya, membuat wajah sang ayah mulai melepuh kemudian meninggal. Saat Im Jin dan kelompoknya datang, Byun Min langsung berpura-pura menangis agar terlihat ayahnya dibunuh oleh Jessie. Padahal dirinya lah yang membunuh ayahnya sendiri. Im Jin-hye kemudian mengungkapkan kebenaran, di mana Im Jin-in ini ternyata sudah memasangkan alat perekam di jas milik Byun Seong, yang artinya Im Jin mendengar saat Byun Min membunuh ayahnya. Byun Min pun langsung ditangkap untuk dipenjara. Setelah kejadian tersebut, Sojin dan Im Jin-hye bertemu di rumah sakit. Sojin lalu mengungkapkan kalau si dukun termasuk korban dan dia menggunakan ilmu terakhirnya untuk melakukan balas dendam. Sebelum dukun rebahan, Sojin melihat penglihatan tentang si dukun, di mana dukun tersebut sedang bersama anak perempuannya yang masih kecil. Si dukun lalu mengatakan kepada Sojin, jangan sampai iblis menjadi temanmu, karena mereka bisa mengambil orang yang kita sayangi. Setelah itu, keduanya masuki ruangan Sung Jung, dirawat. Kini Sung Jung terlihat terwaras dan luka lumpuhnya sudah hilang. Film pun berakhir. Oke, di sini saya agak bingung dengan tujuan si dukun, di mana pada saat bertanya ke Hyun Chung Min, ia mengatakan kalau dirinya sedang mencari saudaranya. Namun saat si dukun berbicara melalui Jessie, si dukun mengatakan tentang putrinya hanya bekerja untuk menafkahi keluarganya. Dan lebih bingungnya lagi, Sojin mengatakan kalau si dukun termasuk korban. Mungkin film ini masih ada kelanjutannya, dan di film terbarunya nanti akan mengungkapkan fakta tentang dukun santet tersebut. Oke, di adegan pasca kredit film ini, kita diperlihatkan 3 bulan kemudian, di mana Byun Mi ini terbebas dari tuntutannya setelah melakukan beberapa kali pengajuan. Lalu Im Jin-hye dan Sojin menemui Byun Mi untuk menindaklanjuti secara pribadi dengan cara menyita barang bukti milik Byun Mi yang masih belum jelas alasannya. Kemudian di akhir kredit, kita diperlihatkan dengan seorang pria bernama Cheon Jo Bong sedang mengantri mengambil gajinya sebagai pekerja serabutan. Pada malam harinya, Cheon Jo pulang ke gubuknya. Namun di samping rumah, ia melihat seorang pria sedang menggambar sebuah simbol di atas tanah.
Cheon lalu menyebut pria tersebut sebagai... Oke, itulah cerita film The Cursed Death Man Spray. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari ini, jangan pernah ada yang ada. Yang ada juga pasti ada. Pasti ya itulah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.